Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwansyah, NIM 34117011041 dengan pembimbing utama Pak Ihsan Saputra, pembimbing pendamping Pak Rahman Hakim. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Laporan Pengaruh Kedalaman, Pemakanan, dan Panjang Material terhadap profil kebulatan pada material IC 4140 menggunakan hasil Wood. Langsung di pendahuluan yang pertama, latar belakang. Banyak komponen mesin atau peralatan lainnya, khususnya komponen mesin atau peralatan yang berputar, memiliki penampang berbentuk bulat. Suatu komponen dengan permukaan silindris dan tingkat kebulatan yang baik atau sesuai toleransi yang ditentukan itu sangat dibutuhkan. Hal ini akan berhubungan dengan fungsi komponen tersebut. Peran kebulatan pada fungsi suatu komponen diantara membagi beban sama rata, memperlancar pelumasan, menentukan ketelitian putaran, menentukan umur komponen, dan menentukan kondisi suaian. Selanjutnya, tujuan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang valid mengenai hasil kebulatan material IC 4140 dengan variasi parameter kedalaman pemakanan dan panjang material. Kemudian data yang didapat akan digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh parameter tersebut terhadap kebulatan material. Apakah hasilnya signifikan atau tidak. Jadi tujuan penelitian itu ya untuk menentukan seberapa besar parameter kedalaman, pemakanan, dan panjang material. Poinnya. Selanjutnya, batasan masalah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik eksperimen. Material yang digunakan IC 4140. Penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh parameter kedalaman, pemakanan, dan panjang material terhadap kebulatan, dan pengukuran dilakukan dengan alat ukur CMM atau Coordinate Measuring Machine. Dasar teori kedua, kebulatan adalah keseragaman jarak antara titik pusat dan titik terluar atau jari-jari benda kerja. Pengukuran kebulatan merupakan pengukuran yang ditujukan untuk memeriksa kebulatan suatu benda, atau dapat dikatakan untuk mengetahui apakah bentuk suatu benda benar-benar bulat atau tidak jika dilihat secara teliti dengan pembesaran menggunakan alat ukur. Pengukuran kebulatan. Pengukuran kebulatan merupakan salah satu dari tipe pengukuran yang tidak berfungsi menurut garis. Kebulatan dan diameter ada dua karakter geometris yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya saling berkaitan. Ketidakbulatan akan mempengaruhi hasil pengukuran diameter. Sebaliknya, pengukuran diameter tidak selalu akan menunjukkan ketidakbulatan. Dan berikut ini adalah pengukuran menggunakan mikrometer. Jadi di sini terdapat kelemahannya penggunaan mikrometer. Ya, kita ambil contoh yang 3 tonjolan. Jadi jika di sini yang dapat diukur mikrometer itu 25 mili, dia mampu cuma nilai 25 mili, sedangkan nyatanya itu dia memiliki ketidakbulatan, memiliki selisih. Diameter yang kecil itu 21.1, yang besar 28.9. Jadi kesimpulannya, mikrometer tidak akan mampu menunjukkan suatu ketidakbulatan suatu benda bila digunakan untuk mengukur penampang poros dengan jumlah tonjolan ganjil beraturan. Jadi untuk benda ganjil beraturan itu kurang baik mikrometer digunakan untuk mengecek ketidakbulatan. Selanjutnya ini pengukuran menggunakan dial, indikator, dan V-block 60 derajat. Bisa dilihat jika dalam benda yang ini di bidang datar dia tidak nampak ketidakbulatan.
Oleh karena itu digunakan V-block sebagai alat bantunya. Nampak ternyata ada selisih ketidakbulatan antara sini dan ini nampak. Tetapi ketika benda yang oval seperti di sini, di penampang yang datar dia nampak gitu, ketidakbulatannya nampak. Sedangkan menggunakan V-block malah jadi tidak nampak gitu ketidakbulatannya. Oleh karena itu, pengukuran dengan V-block dan jam ukur atau dial indikator itu tidak selalu menunjukkan ada yang ketidakbulatan. Selanjutnya, referensi parameter kebulatan. Yang A itu MCC atau lingkaran luar minimum, yang B itu MIC atau lingkaran dalam maksimum, yang C itu MZC lingkaran daerah minimum, dan D lingkaran kuadrat terkecil atau LSC. Untuk pengukuran di penelitian ini menggunakan metode referensi MZC. Kenapa menggunakannya ini? Karena ISO menganjurkan untuk mengukur ketidakbulatan itu dengan referensi ini. Selanjutnya metodologi. Di sini ada flowchart, yaitu persiapan alat dan bahan, proses pembubutan, kemudian variasi kedalaman pemakanan dan variasi panjang material, uji kebulatan, analisa data dan pembahasan serta kesimpulan. Pertama, persiapan alat dan bahan. Yang perlu dipersiapkan adalah material IC 4140, mesin bubut yang saya gunakan Mazak, insert, tool holder, dan alat ukuran itu CMM Mitutoyo Crystal Plus M443 yang ada di lab. Kemudian proses pembubutan. Proses pembubutan itu kecepatan potongnya 70 meter per menit sesuai dengan rekomendasi yang ada di alat potong. Kemudian kecepatan putaran spindle itu didapat dari N 1000 CS per Pi kali D. CS nya 70, diameternya 35, dan didapat hasilnya 636.62. Namun karena keterbatasan pada mesin bubut, dia hanya ada 500 rpm, jadi menggunakan 500 rpm. Kecepatan pemakanan 0.22 mm per revolution sesuai dengan anjuran yang ada di alat potong. Diameter pengujiannya 35 dan panjang pencekaman 30 mm. Parameter variasi uji. Jadi variasi parameter yang diuji itu pada spesimen 1 panjang 100, kedalaman 55, spesimen 2 panjang 100, pemakanan 1, spesimen 3 panjang 175, pemakanan 0.5, dan spesimen 4 panjang 175, pemakanan 1 mm. Selanjutnya ini drawing dari benda yang akan saya uji. Jadi pencekamannya tadi 30, dan ini 10, ini jarak dari tepi benda ke sini 10 mili. Jadi bagian ini yang akan diukur. Begitu pula yang panjang 175, di situ juga yang akan diukur. Pencekaman sama-sama 30 mili. Setelah diuji, pengukuran dari kebulatan yang akan dilakukan menggunakan CMM. Selanjutnya hasil data dari pengujian akan dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Jadi hasil pengukuran akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya analisa dan pembahasan. Analisa data. Proses pengambilan data dilakukan menggunakan banting alat CMM dengan pengaturan tingkat ketelitian sebesar 0.1 mikron. Pengambilan data dilakukan dua proses, yaitu proses pertama, pengukuran dilakukan sebelum benda kerja dibubut menggunakan parameter yang akan diuji, dan proses kedua, pengukuran dilakukan setelah benda kerja dibubut menggunakan parameter yang akan diuji. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan di 20 titik pada benda kerja. Analisa data dilakukan dengan cara memindahkan data hasil pengukuran CMM ke dalam grafik polar. Pengukuran hasil kebulatan benda kerja dengan alat CMM menggunakan referensi persamaan yang tadi, MZC. Itu rumusnya radius maksimum atau jari-jari maksimum dikurang radius minimum.
kebulatan sebelum dibubut. Jadi ini nilai kebulatan pada benda kerja sebelum dibubut menggunakan parameter. Ini jadi data yang telah saya dapat dari SNM, saya ubah ke grafik polar. Jadi yang merah itu pengukuran 1, yang orange pengukuran 2, yang hijau pengukuran 3, biru pengukuran 4, ungu pengukuran 5. Kita ambil contoh pada spesimen 1 nih. Jadi dari mana nilai 9.54 ini? Itu adalah nilai dari contoh, ini pada pengukuran 1 yang warna merah, itu jari-jari maksimumnya berapa dan jari-jari minimumnya berapa. Jika sudah didapat jari maksimum dan minimum pada pengukuran pertama, dapat nilainya. Setelah dapat nilai pengukuran 1, 2, dan seterusnya, kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan dan dapat nilai 9.4. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di tabel. Ini juga spesimen 2 9.14, spesimen 3 9.6, spesimen 4 8.4. Nah, dan ini tabel. Seperti yang saya bilang tadi, pada pengukuran pertama itu nilai kebulatannya adalah 5.5. Yang warna merah tadi, yang ini baru pengukuran 27, pengukuran 3 11, dan seterusnya. Kemudian hasil ini dijumlahkan dan dibagi 5 dan dapatlah kebulatannya 9.54. Begitu juga dengan spesimen 2, spesimen 3, dan spesimen 4. Dapat nilai rata-rata ini. Oke, kita lanjut. Kebulatan setelah dibubut dengan parameter. Jadi ini grafik polar atau hasil kebulatan dari benda yang setelah dibubut menggunakan parameter yang akan diuji. Spesimen 1 itu nilai kebulatannya rata-rata kebulatan 10.58. Spesimen 2 12.15, spesimen 3 15.98, dan spesimen 4 21 mikron. Dan ini lebih jelas nilai tiap pengukurannya. Pengukuran 1 spesimen 1, pengukuran 2 spesimen 1 nilainya dan rata-ratanya tiap spesimen. Oke, kita lanjut. Oke, masuk ke pembahasan. Besar pengaruh panjang material itu terhadap benda kerja. Jadi panjang material itu seberapa besar pengaruhnya? Bisa saya jelaskan di sini dengan tabel ini. Dengan div of cut yang sama 0.5 dan panjang yang berbeda, itu menghasilkan nilai kebulatan yang berbeda. Pada panjang 100 itu menghasilkan nilai kebulatan 10.58 dan panjang 175 menghasilkan nilai kebulatan 15.98. Dan ini ke sini selisihnya 5.4 dengan presentasi peningkatannya 51%. Wow, lumayan besar. Dan pada tip of cut 1 panjang 112.5, panjang 121 dengan selisih 8.5 mikron. Presentasi peningkatan 68%. Kemudian besar pengaruh div of cut dengan panjang material yang sama tapi div of cut yang berbeda, itu menghasilkan kebulatan yang berbeda juga. Pada div of cut 0.5 itu 10.58, div of cut 1 12.5 dengan selisih 1.92 mikron. Presentasi peningkatan 18%. Kemudian panjang material 175 dengan div of cut 0.515, div of cut 1 21 dengan penyimpangan satu selisih 5.02 sebesar 31%. Kemudian selisih penyimpangan antara sebelum
antara sebelum dibobot dan setelah dibobot menggunakan parameter, itu seberapa besar sih pengaruhnya kedua ini? Pada spesimen 1, sebelumnya nilainya adalah 9,54 dan sesudahnya 10,58. Selisih 1 mikron, persentase peningkatan 11. Begitu, dan spesimen 2 juga selisih 3,36 mikron, persentase 37, makin meningkat ya. Spesimen 3 selisih 6,34, persentase 66%, dan terakhir spesimen 4 8,4 before dan setelah 21 mikron, selisih 12,6, persentase peningkatan 150%. Dari yang sudah saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan. Pertama, untuk mencapai kebulatan benda kerja yang sempurna sangat sulit untuk dibuat. Dapat dipastikan akan selalu terjadi penyimpangan kebulatan di setiap proses produksi. Dan yang kedua, panjang material dan di-offcut mempengaruhi hasil dari kebulatan benda kerja. Yang ketiga, pengaruh panjang material terhadap kebulatan yang dihasilkan antara 100 dengan 175 menghasilkan perubahan kebulatan yang lumayan signifikan. Keempat, pengaruh diff-offcut terhadap kebulatan yang dihasilkan antara diff-offcut 0,5 dan 1 mm menghasilkan perubahan kebulatan yang tidak terlalu signifikan. Dan kelima, perbandingan kebulatan antara sebelum dan sesudah dibobot menggunakan parameter menghasilkan kebulatan yang bervariasi, dengan tingkat kebulatan terendah dimulai dari spesimen 1, spesimen 2, spesimen 3, dan yang tertinggi pada spesimen 4. Dan keenam, semakin kecil diff-offcut yang digunakan, maka hasil kebulatan yang diraih akan semakin kecil. Dan semakin pendek material yang digunakan, maka hasil kebulatan yang diraih juga akan semakin kecil. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan, ada 6. Saya lanjut. Terima kasih, sudah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.